Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya tentunya Celia Alexandra. Malam hari ini di Indonesia Business Forum kita akan bahas soal thrifting. Mungkin bukan hal yang baru, thrifting beli baju bekas harganya murah, bahkan bisa dapat yang branded. Tapi kemudian konsumen dan juga pedagang thrifting mulai ketar-ketir nih akhir-akhir ini. Dengan statement dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menindak tegas impor ilegal. Bahkan kalau ia katakan tanda kutip ingin menyikat importir ilegal yang ada di Indonesia, ia kemudian akan memberikan denda hingga blacklist seumur hidup. Tapi yang jadi pertanyaan kita pada malam hari ini, efektifkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menindak importir ilegal ini? Dan juga yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib dari pedagang, kemudian konsumen barang thrifting? Termasuk juga apakah thrifting lah yang menjadi salah satu penyebab dari turunnya impor ilegal. Maksud saya adalah industri tekstil dalam negeri. Inilah yang akan kita bahas, 3 poin menarik di Indonesia Business Forum malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Dan sebelum itu, sebelum saya kenalkan siapa saja, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Artinya pemirsa, kalau kita sudah lihat cuplikan tadi, berarti masalah impor ilegal ini bukan pertama kali dibahas. Ini sudah berulang kali, bahkan menjadi isu tahunan kalau bisa saya katakan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya kenalkan dulu untuk Anda narasumbernya siapa saja. Di samping saya saat ini ada Pak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM. Selamat malam. Selamat malam Mbak Celia, selamat malam. Kabar baik ya Pak Temi ya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, saya sapa juga ada Bang Deriansyah, influencer UMKM. Selamat malam. Siap, selamat malam. Seru nih Siap pembahasan memberikan ini ya. Aduh, bahaya nih, kayaknya nih kaki saya ada 2 kayaknya di sini nih. Oke. Satu, kita percaya betul bahwa ada peraturan menteri terkait. Satu lagi, kesian Pak Deputi. Kawan-kawan kita pedagang-pedagang kecil ya memang nyari peruntungan di situ. Nah kan itu yang nanti akan kita bahas nih Bang Dery. Saya sapa lagi nih narasumber saya yang lain, ada Pak Ian Syarif, ini Waketum Asosiasi Pertekstilan Indonesia API. Selamat malam. Selamat malam. Sepertinya kalau saya panggil Pak, kurang enak ya. Saya panggilnya Mas ya? Iya, Oke, saya juga ingin menyapa ada Pak Muhammad Dian Revindo, Wakil Kepala LPM UI. Selamat malam Pak Revi. Malam, nanti saya yang menengahi Mbak. Oke. Saya yang menengahi nanti. Oke, saya juga ingin menyapa ada 2 testimoni yang sudah kita hadirkan di sini pemirsa, karena kalau tidak mengundang langsung pedagang ini kurang afdol di Indonesia Business Forum. Saya akan sapa dulu ada Mas Teguh Effendi, pedagang baju thrifting. Halo Mas Teguh, selamat malam. Selamat malam. Saya juga ingin menyapa ada Mas Tarik Fata, pedagang baju thrifting. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sudah lengkap narasumber kita, saya langsung ke Mas Teguh. Mas Teguh, ini responnya soal apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan akan membasmi, akan menyikat begitu kalau katanya. Impor ilegal, respon Anda seperti apa sebagai pedagang thrifting? Ya saya sebagai pedagang thrifting sih ya ketar-ketir juga. Karena kan kalau nanti bakal dihentikan kan ya bingung untuk jualan selanjutnya gitu. Tapi sekarang tuh sudah terdampak nggak sih? Maksudnya misalnya supply-nya udah berkurang, kemudian penjual juga udah mulai, maksud saya konsumen juga udah mulai sedikit yang beli atau bagaimana? Beberapa pedagang sih bilang ada yang ya telat lah maksudnya untuk nge-refresh barangnya gitu. Agak telat beberapa ada yang bilang gitu. Sudah mulai ada itunya. Terdampak begitu ya. Tapi kenapa sih Anda melihat bisnis thrifting ini banyak yang minat? Ya mungkin karena emang harga jualnya ya terbilang murah lah gitu. Jadi ya untuk masyarakat bawah bisa untuk gampang untuk membelinya gitu. Tapi kalau bicara soal kualitas gimana? Nggak kalah sama yang barang baru atau bagaimana? Kalau kualitas kan emang ya karena emang ini basicnya emang impor ya kan. Jadi ya lumayan bagus lah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tekstil lokal menurut Anda bagaimana? Ya tekstil lokal juga bagus. Cuman kan kalau untuk thrifting kan mungkin karena harga lebih murah gitu kan. Jadinya ya menjangkau banyak masyarakat lah gitu. Biasanya kisaran harganya berapa sih kalau baju thrifting? Kalau untuk di pasar-pasar ya, saya kan emang belinya langsung ke pasar gitu kan. Ya kalau untuk kaos itu ada yang 35, 50 atau 70 ya beda-beda sih untuk yang biasanya gitu. Itu pas belinya, kemudian dijualnya? Jualnya ya tergantung dari pedagang sih, ada yang lebihin berapa gitu kan, itu beda-beda gitu. Ada yang lebihin 25 atau 30 atau 50, tergantung value barang tersebut gitu, kaos tersebut gitu.
Oke. Sebagian. Itu barang branded. Ya Mereknya ada. Ya itu beberapa ada yang ya macam-macam sih, kalau thrifting itu kan ada yang kaos band, ada juga yang brand-brand juga gitu, ada yang kaos film, jadi banyak segmennya sih gitu. Oke. Tapi ya ada kemudian muncul statement kalau misalnya barang-barang thrifting ini mematikan industri lokal. Menurut Anda benar nggak? Bisa nggak seperti itu? Ya nggak juga sih, untuk lebih jelasnya mungkin teman saya pernah ini bisa menjawabnya. Maksudnya Oke, silakan. Ya, lebih. Ya. Sebenarnya kan isu ini udah bertahun-tahun ya. Kalau ingat juga pas era menteri sebelumnya, itu tahun 2023, itu langsung Pak Teten dari Menteri UMKM, itu langsung mengundang kita untuk diskusi. Langsung diskusi langsung dari pedagang, perwakilan pedagang, pelaku industri lokal dan lain-lain. Pada concernnya pada waktu itu, ya sebenarnya kita ini sebagai penjual barang bekas, kita ngomongnya sebenarnya balik dulu deh, thrifting itu kan sebenarnya kan kegiatan kan. Nah ini yang dilakukan pemerintah yang selalu salah nih. Apa tuh? Menggunakan kata thrifting. Thrifting itu sebenarnya kegiatan untuk menghemat. Nah kalau yang di concern dengan Pak Purbaya itu sebenarnya itu maksudnya itu barang-barang bekas maksudnya. Tapi kan selalu pada saat menteri sebelumnya juga Pak Zulfikri kan juga menggunakan kata thrifting. Itu kan beliau juga mengakui salah menggunakan kata-kata itu. Soalnya kalau menggunakan kata thrifting, presiden kita juga membeli barang bekas loh. Itu juga termasuk thrifting. Oke. Nah, tapi kalau di bahasa di kita, misalkan contoh di Sumatera Barat dan lain-lain, di Jogja dan lain-lain, itu bahasanya banyak, ada aul-aul, ada bataman, ada kritikan, banyak sekali lah. Tapi yang selalu digunakan pemerintah Indonesia itu kata kegiatannya. Nah sampai sekarang yang masih abu-abu itu, yang dilarang itu kegiatannya atau menjualnya. Nah itu yang sampai sekarang kita ini sebagai pedagang ini bingung. Pas Pak Teten sebagai menteri mengundang kami pun sampai sekarang itu masih pengen bagaimana caranya bisnis kita ini menjadi legal dan kita membayar pajak. Oke. Kita sangat mau untuk membayar pajak. Katanya kan Pak Menteri ngomong selalu dirugikan. Ya betul, karena impor ilegal itu tidak bayar pajak, under invoicing begitu ya. Ya. Nah, kenapa nggak dilegalkan saja disuruh kita bayar pajak? Oke, artinya siap begitu? Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nah makanya makasih banget nih dikasih kesempatan buat ngomong ini. Ya itu mungkin ada inilah. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah membunuh? Betul. Saya yakin sih yang lebih membunuh itu importir dari Cina sih barang-barang murah. Oke. Saya yakin itu 100% yakin. Oke, importir dari Cina ini statement yang menarik, tapi sebelum saya masuk ke sana saya ke Bang Dery dulu. Bang Dery, tanggapan Anda nih Bang Dery, Anda kan influencer UMKM, kasih solusi, tapi kalau melihat statement dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, statement Anda apa nih? Ya oke, ini terima kasih Pak Deputi, Bapak yang terhormat. Mungkin bisa berikan apresiasi buat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Top. Saya rasa memang niatnya baik ya untuk mendongkrak ekonomi kita, ya kan, ekonomi mikro, rakyat kecil dan seterusnya. Memang saya tapi bagi beberapa pola sih sebenarnya sih. Yang pertama adalah di luar dari memang saya support, apalagi udah ada undang-undang ya kan, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2015 atau 2023, sebelumnya nomor 18 ya Pak Deputi ya, tahun 2021 gitu kan, itu jelas apa sih bunyinya sebetulnya. Nah ini saya coba tengah-tengah dulu nih, tadi Masa juga udah bersuara. Memang kita paham betul bahwa kenapa sih akhirnya dilarang apa segala macamnya. Satu, mungkin bentuk higienisnya seperti apa. Karena memang dua kan takutnya kesehatan, karena bekas. Bahkan ada beberapa juga yang mengatakan kalau bahasa tajamnya adalah sampah, tanda kutip. Nah itu akhirnya menjadi satu aturan sehingga kita nggak bisa sembarangan. Nah namun memang di sini ada Pak Deputi dan ada kawan-kawan juga. Kalau saya coba untuk menyalurkan aduan-aduan dari kawan-kawan UMKM dan seterusnya, izin Pak, peran pemerintah apa? Yang pertama, kan ini ada importir ilegal. Kenapa harus difokusinnya ke pedagang-pedagang yang kecil, offline maupun online? Kan ada yang di Pasar Senen, ada juga mungkin yang di TikTok lagi live. Saya tahu lah kan teman-teman kan di situ juga banyak. Itu difokusinnya ke situ. Nah dengan segala hormat kan ada juga yang mungkin ada dalangnya atau oknum-oknum yang terkait importir ilegalnya.
Terus yang kedua, kalau memang isunya adalah tentang bekasnya, kesehatan dan seterusnya, kenapa nggak dibuat skema tentang misal pre-love yang memang betul-betul dites dulu nih. Oke. Apakah memang ini lolos higienis, SNI dan seterusnya misal. Udah sampai sejauh mana pemerintah melakukan itu. Dan yang berikutnya adalah terkait mungkin masalah legal tadi. Ada yang mungkin jangan-jangan yang dilegalkan, ada yang nggak dilegalkan, apapun itu bentuknya. Atau biar ekonomi berputar yang pedagang-pedagang kecil, kan mereka ini kan mungkin nggak punya pilihan, mungkin maaf dengan segala hormat, nggak ngerti cara bangun brand, nggak ngerti cara digital marketing, nggak ngerti juga untuk produksi, ngejahit dan seterusnya. Mau dikasih fasilitas misalnya dari pemerintah, yaudah gini aja deh, pedagang-pedagang yang tadinya bisa jualan thrifting atau mungkin baju-baju bekas yang branded apa segala macam memang udah nggak boleh masuk ke Indonesia, dikasih pelatihannya biar mereka juga bisa berkarya. Sebenarnya poin-poin itu kalau memang misalnya ada solusi, pemerintah kasih solusi kepada kawan-kawan, saya rasa sih clear. Nah masalahnya ini dua kubu nih kayak nggak ngobrol gitu loh, kayak apa ya suami istri kayak nggak pernah bulan madu. Oke, tapi kalau kita lihat dari statement Pak Purbaya itu dia akan sikapnya di pelabuhannya. Tapi usai jeda kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Sebenarnya sih suka, tapi ngelihat model bajunya dulu sih Kak. Meskipun murah sih, kan dia bermerek ya, murah. Tapi aku juga pilih-pilih sih, karena kok kalau baju bekas kan takut ada bekas penyakit kulit atau apa gitu sih Kak. Jadi aku pilih-pilih dulu sih kalau baju bekas. Kalau menurut aku sih ini sesuatu langkah yang bagus ya, meskipun aku pecinta thrifting. Karena pemerintah di sini kan dia ingin memajukan UMKM lokal Indonesia gitu ya. Jadi menurut aku sesuatu strategi yang baik untuk meningkatkan ekonomi lokal sih Kak. Aku kebetulan suka sih, kebetulan mengurangi limbah kayak tekstil gitu Kak. Jadi kayak saya kayak mikirnya kayak lebih banyak kayak harus thrifting yang banyak gitu. Thrifting pernah sih sesekali waktu itu, sekali dua kali lah, pernah sebelumnya waktu itu pernah. Lebih enggak sih sekarang karena udah tahu juga, karena akibatnya ternyata ada beberapa info kalau thrifting itu kan kita nggak tahu kan dia disortirnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, terus bersih atau enggaknya, itu sih. Kita juga nggak tahu kan dia dari negara mana, seperti itu sih. Anda kembali di Indonesia Business Forum, tadi kita sudah dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat. Ada yang suka thrifting, ada juga yang tidak karena concern kesehatan. Saya akan ke API, Asosiasi Pertekstilan, ada Mas Ian. Mas Ian, Anda melihatnya apakah memang thrifting ini yang membunuh industri tekstil atau bagaimana pandangan Anda? Oke, jadi mungkin awal kita harus sedikit memberikan definisi yang lebih jelas ya tentang apa itu thrifting. Tadi saya setuju dengan Mas tadi bilang bahwa thrifting itu hanya lifestyle yang menghemat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi produk sendiri, di sini saya mewakili produsen nasional dan juga sebenarnya pemilik brand resmi yang juga mengimpor secara resmi, walaupun saya nggak mewakili mereka secara official ya, tapi kan produk-produk yang di-thriftkan yang atau dijual dengan second itu adalah barang-barang brand resmi yang masuk secara ilegal karena memang dilarang. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya mau menyebutkan ada 3 nih. Produk nasional itu adalah produk yang diproduksi dengan adanya PPN, ada pajak, juga ada tenaga kerja yang terlibat, dan di dalamnya ada komponen pembayaran listrik ke negara, PLN, dan supply chain yang begitu panjang sampai kita employ sampai hari ini 3 juta tenaga kerja. Lalu kedua ada barang-barang pre-love. Kenapa saya bilang pre-love dan ini kita mau sedikit bedakan dengan thrifting. Ini adalah barang-barang yang sudah resmi dibeli oleh masyarakat, ada PPN, ada pajak, lalu mungkin istri nyimpen, oh ini lemari udah penuh nih, kita jual dong ke pre-love. Itu boleh? Nah itu boleh, karena sampai sekarang penjualan barang second itu nggak dilarang. Permendak itu hanya melarang importasi, tapi untuk penjualannya abu-abu. Memang makanya sampai hari ini bapak-bapak di sini masih bisa berjualan. Dan kita pun harus bisa membedakan antara yang ilegal dan yang legal. Lalu ketiga adalah barang-barang thrifting yang memang dari negara asalnya, karena saya ikut beberapa perjanjian perdagangan dan ratifikasi, di sana itu dikategorikan sebagai limbah. Dan limbah tekstil ini yang bisa kita katakan kita sekarang dapat sampah udahnya bekas. Sampah bekas, sampah baru aja saya nggak mau nih. Ini sampah bekas dan negara kita buang. Kenapa buangnya ini sangat banyak dan trennya naik? Karena di 2017 China itu mengeluarkan National Sword Act untuk supaya negaranya itu tidak dikotori lagi dengan limbah, terutama limbah tekstil. Sekarang negara kita sedang mengalami krisis sampah yang sangat luar biasa dan Pak Prabowo meluncurkan program PLTSA yang mengolah sampah municipal waste. Sedangkan sampah tekstil itu mungkin kategorinya 10 kali lebih susah untuk didaur ulang dibanding
sampah organik dan sampah plastik yang ada di TPS. Dan ini menjadi masalah di luar negeri yang akhirnya negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, mereka sudah tidak ada industrinya, mereka memaksa kita untuk mengambil. Nah, China itu stop di 2017, sekarang negara yang ambil adalah Ghana, Kenya dan beberapa negara third world country di Afrika. Akhirnya mereka ada di daerah-daerah gurun-gurun pasir tertentu yang menjadi sampah tekstil gunung. Karena mungkin bisa tanya ke yang bagian thrifting itu dari satu bal-balan yang kejual itu cuma 5,5-nya, sisanya jadi sampah. Nah, ketika sampah itu menumpuk, kita kan nggak punya luxury seperti orang di negara Arab yang ada padang gurun yang nggak dipakai buat apa-apa ya. Tanah kita produktif, semua pantai kita indah. Nah, kita nggak mau mencegah sampai itu terjadi. Karena yang terakhir adalah bagaimana kita justru bisa membudayakan pre-love di dalam negeri dulu. Nah, mungkin penjualnya bukan langsung dari bapak-bapak pedagang ini, tapi dari pengguna langsung ngejualin online. Tapi kan kalau pre-love harganya masih tinggi. Saya rasa kalau pre-love sama thrifting harganya bisa bersaing kok. Mas izin menanggapi dikit ya, izin ya Mbak Celia. Gini, tadi kan Mas mengatakan bahwa misalnya istri gue beli barang-barang brand luar ke sini. Ini berarti boleh kalau di pre-love kan, dijual. Nah misalnya contoh aja nih, ini ide gila aja misalnya. Misalnya tiba-tiba bini gue tuh punya jadi ketua asosiasi, perkumpulan apa segala macamnya. Gimana cara beda antara importer yang ilegal atau memang orang yang memang dari dalam negeri kita nih memang dia punya komunitas pre-love apa segala macamnya, akhirnya nyampe lah ke Mas Bro kita tadi itu, akhirnya dijual lah ke TikTok, di pasar apa segala macam, itu gimana? Kan sama aja. Kita sudah ada Permendak 25 kalau nggak salah, dan memang saya rasa itu perlu diupdate, itu tentang standar labeling untuk produk yang dijual di Indonesia. Misalnya ini bedain gini, bagaimana bedain Panadol yang sudah ada BPOM dengan Panadol yang beli di Singapura. Misal yang satu dijual ilegal dong. Yang satu dijual boleh karena sudah ada BPOM diproduksi di dalam negeri. Nah jadi selain Permendak itu harus diupdate, mungkin kita harus punya sistem labeling nasional, baik produk impor resmi atau produk dalam negeri ya harus memiliki label-label tersebut. Sehingga kalau mau dijual lagi ya sudah seperti mobil lah, ber-STNK dan enggak. Artinya kalau kita beli barang di luar negeri harus ada labelnya? Nanti akan dicap atau apa gitu nanti? Kalau barang bawaan, Bea Cukai masih mengizinkan untuk barang bawaan, tapi jumlahnya sedikit. Mungkin nanti barang-barang itu yang di pre-love, ya kan? Kalau di pre-love kan berarti tidak bisa dibedakan. Kalau misalnya dari impor ilegal ataupun itu barang dia pribadi, artinya Mas. Betul tidak? Ya, tapi itu konsekuensinya jadi individu ya. Misalnya dia beli dari luar, bawa karena barang bawaan diizinkan sampai $1.000 atau berapa, terus dia mau jual lagi. Itu kan transaksi kecil yang mungkin jumlahnya terlalu kecil secara. Ya tadi makanya kenapa saya bilang pakai asosiasi, misalnya ada organisasi yang besar, ada komunitasnya. Akhirnya jadi ujung-ujungnya ngepul juga. Tanda kutip ada bandarnya juga, tapi memang caranya rapi gitu. Itu tetap nggak bisa juga. Mungkin saya rasa kalau seperti itu jumlahnya kecil dan tidak mengancam industri itu sendiri. Sedangkan kalau terorganisir karena ini merupakan masalah limbah di luar negeri yang tidak bisa diolah, mereka kan memang mengorganisasikan ini dan akhirnya mengirimkan barang-barang ini. Kuantitasnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar begitu. Kalau dari LPM UI ada temuan nggak soal permasalahan impor ilegal ini? Baik, jadi kalau kita ada upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil, TPT ya, tekstil dan produk tekstil, kita dukung. Karena itu industri yang sangat penting. Tapi kita berharap jangan salah sasaran, jangan salah kambing hitam nih gitu. Seperti apa itu? Ya, jadi pertama, kenapa penting ya, dia menyumbang 5% dari PDB manufaktur, 1% PDB nasional, dari hulu sampai hilir, dari mulai serat, benang, kain sampai konveksi, sampai garmen, sampai aparel. Kemudian dia nyumbang 4,8% ekspor, dan yang paling penting yang kerja di situ tuh 2/3-nya pendidikan SLTP. Jadi memang inklusif sekali, jadi ini penting. Tetapi kita harap jangan salah tembak, kenapa? Sebetulnya kalau kita lihat statementnya Pak Menteri kan tata kelola impornya yang dipermasalahkan. Tapi hari ini kita bahasnya thrifting. Padahal thrifting itu dihilir. Ketika ada barang, orang jual, ada permintaan, orang transaksi. Berarti permasalahannya bukan thrifting? Itu akibat ada barang, tapi masalah musuh terbesarnya adalah impor yang legal tapi tidak fair dan impor yang ilegal. Impor yang legal tapi tidak fair misalnya dumping. Dumping, bisa dibayangkan produk impor harga di sini lebih murah dari harga jual di negara asalnya. Bagaimana mungkin harga di negara asalnya ditambah ongkos transportasi dan lain-lain sampai sini lebih murah di sini gitu. Itu berarti kan sudah pasti dumping. Berarti kan solusinya nanti adalah anti dumping, measure dan lain-lain.
Itu kalau dan kita nggak mungkin bersaing dengan metode dumping mereka. Kenapa? Di negara asalnya tanahnya free, ya mereka jaga mata uangnya supaya lemah, supaya ekspornya murah. Kemudian ada subsidi ekspor dan lain-lain. Maka penanganan impor yang legal tapi tidak fair ini adalah cara murah untuk melindungi industri. Kalau pakai insentif, mau pakai insentif berapa triliun pun anggaran kita sedang terbatas, nggak akan selesai masalah. Tapi ini cara paling murah, aparatnya sudah ada, aturannya sudah ada, tinggal ditegakkan. Itu yang legal tapi tidak fair. Ada lagi yang tidak legal. Tidak legal ini apakah misklasifikasi HS, apa under invoicing, atau dia gambling, dia campur aja tuh barang yang dapat izin dan yang barang bekas dengan harapan tidak diperiksa karena pemeriksaannya random, tidak semua kontainer diperiksa gitu. Nah ini yang paling memukul ini gitu. Nah untuk teman-teman yang thrifting, ini kan sebetulnya kalau kita lihat nilainya ya, sampai Januari Juli 2025 ini kan kalau saya baca datanya ini dari kata data tapi mungkin dari teman-teman juga ya, sekitar 22 miliar. Gitu ya. Oke lah 1 tahun 50 miliar dibanding nilai produksi TPT yang 218 triliun nggak ada apa-apanya. Artinya ya oke lah, ini anggap saja wilayah abu-abu tapi bukan ini musuh utamanya gitu. Oke. Nah, jadi dan pemerintah sebaiknya tidak bisa hanya bilang tidak boleh tanpa memberi solusi. Solusinya tadi pre-love dibuatkan marketnya. Kemudian yang berikutnya adalah insentif bagi brand lokal yang mau collecting atau mengumpulkan penjualan barang bekas yang masih berkualitas. Ya, berarti fokusnya kepada supplier dalam negeri, domestik. Mekanisme koleksi gitu, kalau ada yang melakukan itu, barang yang masih bagus dikumpulkan itu dapat didukung dengan insentif. Mungkin itu sebagai permulaan, Mbak. Oke, ini juga nanti akan Pak Temi jawab ya Pak Temi, karena sekarang yang berdampak adalah UMKM nih. UMKM-nya ada dua, UMKM lokal dan UMKM thrifting, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum saya ke Pak Temi nih, izin Pak, kita ke bawah dulu Pak, ke testimoni. Saya mau tanya ke Mas Teguh. Mas Teguh dan juga Mas Tarik nih, saya mau minta pandangannya. Ini kan kemarin mau dialihkan begitu ya. Kalau sebelumnya jualan thrifting, mau jualan barang-barang lokal. Kira-kira responnya seperti apa kalau jualan barang lokal? Keduanya boleh? Kalau saya sih, saya kan emang jualan tapi kan platformnya sekarang kan di TikTok. Kalau saya mau dialihkan menjadi penjual barang lokal, saya sudah hopeless duluan. Kenapa? Musuh saya barang impor dari Cina. Sekarang barang dari Cina 100.000 kaos band bisa dapat 6 piece. Coba bayangin. Kalau enggak, kasih tahu deh saya satu konveksi UMKM yang bisa bikin HPP dengan harga 9.000, 10.000 bisa jadi satu kaos dan buat menyaingi barang dari Cina. Ada? Ada mungkin bisa dijawab? Ada nggak, coba sebutin satu aja, vendor. Sebentar, saya mungkin jawab dulu ya. Jadi gini. Oke, 13.000 ada katanya. 2023 kami menutup cross border di platform e-commerce. Kita batasi cross border boleh masuk yang di atas $100. Ya. Dan 2 platform langsung menutup cross bordernya. Teman-teman tahu berapa harga rata-rata yang dijual di cross border? Rp75.000. Kebayangkan kita 75.000 harus beli langsung dari negara luar gitu. Akhirnya ini berjalan nih. Cuma kan ternyata banyak barang masuk yang tadi Mas bilang ya. Barang-barang impor dari Tiongkok atau dari manapun lah ya. Pertanyaan saya sekarang kita sudah mendorong sebetulnya ke platform untuk mengutamakan produk dalam negeri dan memberikan insentif sebetulnya kepada produk lokal. Karena apa? Jujur saja ya, memang dari sisi harga kita memang masih kalah bersaing. Ini case-nya di salah satu platform, saya nggak sebut apa platformnya ya. Tapi pernah kita temukan itu hijab seharga Rp3.500. Ya mungkin mbak-mbak hijaber sendiri tahu ya platform apa yang saya maksud ya. Kami pernah komunikasi dengan platform tersebut dan kita tanya, yang seperti ini apa nggak bisa ditertibkan, di take down? Karena apa? Di sentra hijab di daerah Cicalengka atau di daerah Rancaikek Bandung itu harga pokok produksinya 17.500. Bayangkan sekarang, case-nya sekarang pengguna hijab kita luar biasa. Mungkin para akhwat di sini mungkin hijabnya mungkin ada 10 atau 15 mungkin ya. Kebayangkan kalau harus beli hijab banyak dan harga yang lumayan mahal, jadi memberatkan kan. Pasti milihnya murah. Ya. Cuma kembali lagi saya angkat ke rasa cinta tanah air kita lah. Kita beli 17.500, tapi yang memproduksi adalah tetangga kita. Teman sebangsa kita.
yang mereka mengeluarkan effort untuk membeli bahan baku, menjahit, mendesain, mempekerjakan masyarakat sekitar. Sementara ada import yang masuk yang kita tidak tahu siapa yang jual dengan harganya jauh lebih murah begitu. Maaf saya tanggapi sedikit. Berarti musuhnya Anda atau musuh pemerintah atau apa nanti ada dua dong berarti ya? Ada importir thrifting tadi ilegal sama importir barang jadi. Nah permasalahannya itu kenapa kalau barang jadi itu kan motong mata rantai produksi. TPT begitu, industri Pasti. TPT. Betul. Barang jadi masalahnya mereka langsung bisa jual langsung ke end user. Sementara kalau misalnya dia nggak masukin barang jadi kan mempekerjakan tukang jahit, tukang pola, tukang payet. Artinya kalau hidup kita ekonomi. bicara gini, HPP konsumen tinggi, kan? kita berarti maunya yang murah begitu Pak? Ya, ini nggak bisa dihindari ya. Betul. Bahwa Itu memang gimana, Pak? perilaku konsumen kita kan dengan uang yang tidak terlalu banyak tapi dapat kualitas bagus. Itu kan. Ini kan perilaku konsumen di seluruh dunia saya rasa sama ya. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar pasti nawarnya pasti gila-gilaan. Itu udah tahu pasti. Pertanyaan saya sekarang, kalau kita beli barang murah tapi bisnis saudara kita kolaps, apakah kita mau mempertahankan pola pikir seperti itu? Itu pertama ya. Terus kedua, saya menjawab komentar Mas Dery. Sebenarnya yang kita harus bangun sebenarnya dua sisi. Ya, kita perkuat industri dalam negerinya dulu nih, sambil kita benahi impornya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera pulih. Karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan paket pembiayaan alat untuk kur padat karya namanya. Untuk fasilitas pembiayaan alat produksi yang dengan subsidi pemerintah. Oke, harapannya nanti bisa lebih murah atau bagaimana? Iya harusnya begitu. Cuma memang begini. Beberapa waktu lalu kami memang melihat bahwa memang industri tekstil, kita ambil contoh di Kes di Majalaya, itu kolaps semua. Kolaps karena memang mesinnya sudah kuno, sudah jadul. Terus ya tadi kalau kita beli di luar jauh lebih murah. Pada saat Pilpres kemarin, biasanya teman-teman di sana itu dapat pasar yang lumayan, omset besar. Alhamdulillah kemarin hampir zonk. Karena semua pasarnya di luar. Tapi Anda tahu kan kalau mesin-mesin tekstil di kita, ini saya punya data juga dari teman-teman, itu 30 tahun lebih mundur dibanding mesin-mesin yang ada di Cina Pak. Di Cina udah pakai digital Pak. Oke, Mas Ian mungkin mau Tekstil kita nanggapin ini juga. ketinggalan banget gimana kita mau lawan kecepatan produksi gitu loh. Itu parah, bisa jadi mungkin pemerintah ngasih soft loan, Bentar, pinjaman. Mas Dery, saya coba mau ini dulu. Ini kan ada yang kedua nih ya tadi musuh pemerintah ya. Sebenarnya bukan musuh pemerintah, tapi ini adalah regulasi yang memang melarang importasi pakaian bekas, kan begitu. Artinya kalau barang ini dilarang, kalau ada di Indonesia ini pasti ilegal. Saya yakin lah, Mas siapa namanya Mas? Mas Torik, Mas Teguh. Mungkin dia tidak tahu kalau barang ini ilegal. Coba tanya dulu, Anda tahu nggak kalau sebenarnya di peraturan menteri tadi barangnya ilegal? Nih, gue mau belain lu nih bro nih, kita bantu UMKM nih bro. Sekarang tahunya ilegal apa enggaknya gimana? Nah itu berarti Masa kan harus kesimpulan saya kan satu persatu kan? kalau pertanyakan berarti tidak tahu kan bahwa memang ini barang ilegal tidak. Tapi yang pasti saya setuju dengan statement Pak Purbaya. Kita potong importasinya, supply tidak akan masuk. Karena ini barang, bentar Mbak, ini barang pakaian bekas ini lucu ya. Kalau biasanya ada demand dulu baru ada supply, ini terbalik. Supply-nya ada dulu baru demand-nya muncul. Jadi memang dulu masyarakat kita tidak terbiasa belanja barang-barang thrifting ini kan urban culture ya. Yang muncul, oh ternyata unik nih. Ini dimanfaatkan, barang-barang masuk ke kita, akhirnya demand-nya muncul sendiri gitu. Jadi sebetulnya clear ya bahwa memang pemerintah tidak akan melakukan razia ke toko-toko. Toko-toko langsung di pelabuhannya. Ya, tapi yang akan ditertibkan adalah impornya yang ilegal ini. Jadi clear, jadi teman-teman Mas Torik, Mas Teguh nggak akan ada apa sweeping atau apapun lah gitu. Terus kalau dipotong atasnya mereka kerjanya apa nantinya? Nanti berikut ini sesi. Oh ada, siap. Oke. Tapi begini Pak Temi, kalau misalnya impor ilegal itu ditutup celahnya, kerannya ditutup. Kemudian supply-nya mereka tuh dari mana? Kemudian apakah nanti Kementerian UMKM nanti akan bekerja sama mungkin dengan API akan memberikan harga yang murah sehingga bisa jualan yang murah? Ini gimana? Ini kita butuh solusi nih hari ini nih. Gimana nih Pak Temi? Begitu kemarin saya diundang oleh TV One untuk topik ini, yang topik ini sebenarnya 2 tahun lalu sudah muncul sebetulnya. Dan sekarang muncul lagi dan dalam skala yang mungkin lebih besar ya. Saya sudah menghubungi teman-teman
pengusaha produsen lokal dan mereka siap support sebetulnya. Kami siap berikan special treatment untuk teman-teman yang saat ini masih berjualan pakaian impor bekas. Jadi kita sudah coba cari solusi Mbak, bahkan tadi pagi kami sudah diskusi dengan tim, ada beberapa solusi, tapi mungkin kalau kita jabarkan di sini terlalu luas ya. Tapi mungkin salah satunya apa nih Pak solusinya untuk mencerahkan? Begini, ini contoh aja ya, kami punya UKM binaan kami di daerah Bandung. Dia siap untuk membantu teman-teman bahkan dari mulai bikin brand sendiri. Siap bantu desain, model seperti apa, bahan seperti apa, dan berapa banyak pun mereka akan siap. Dan itu harganya murah sekali gitu. Tapi bisa ngalahin kemurahan dari yang barang jadi dari Cina itu. Gini, kalau langsung head to head begitu saya rasa ini agak sulit ya. Makanya tadi saya bilang kembali, ayo loh kita bangun dong. Kita bangun semangat maju bersama, kan begitu ya kan. Itu aja sih. Bangun brand berarti bro, ntar gua ajarin. Saya coba ke Mas Ian dulu. Mas Ian, ini dumping begitu marak begitu ya. Kalau kita bilang ini ya menjadi salah satu akar dari permasalahan industri tekstil sekarang. Tapi gimana kemudian jika harga dalam negeri, harga lokal kita juga masih tinggi? Oke, mungkin pertama saya mau menjawab yang tadi Pak Dery, mungkin ada studi mengatakan mesin tekstil di dalam negeri itu tua. Menurut saya itu satu lagu lama yang kembali lagi dimainkan. Itu gunanya supaya mungkin kebijakan-kebijakan yang ada dalam negeri itu lebih pro impor. Sebenarnya ekspor kita ke Amerika sendiri cukup tinggi, sekitar 4,8 miliar, bahkan untuk komoditas produksi kan top berapanya saya lupa ya, cukup tinggi dan top eksportir. Nah itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali mesin kita modern dan kompetitif. Dan saya rasa di tahun-tahun ini kita juga punya pemerintahan yang cukup liberal dalam arti kita butuh bahan baku impor, kita bisa impor. Nah jadi teman-teman yang di bahan bakunya itu udah cukup mesin-mesin tua tadi sebenarnya sudah tergantikan dengan investor-investor baru yang invest mesin dan permesinan baru atau bahan baku itu sebenarnya bisa impor. Makanya hijab-hijab dalam negeri pun ada yang merek-merek tertentu tetap bisa bersaing dengan jual yang murah. Nah tapi mungkin di sini perlu ada catatan bahwa barang-barang dari thrifting dan juga barang-barang ilegal itu jumlahnya cukup besar. Kalau kita renumerasikan dalam jumlah ton atau selisih dari harga tersebut dari data yang kami miliki itu sekitar 2-3 juta piece per hari. Nah jadi kita harus bayangkan berapa potensi tenaga kerja yang bisa diciptakan dan asosiasi sini menilai dan menghitung mungkin sekitar 300-400 ribu tenaga kerja yang bisa kita serap kalau ini ditangani dengan benar. Dan tentunya itu kalau ditambah dengan supply chain dan branding dari Bapak yang bisa menjual dengan lebih luas lagi ini penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Jadi kita jangan simply mikir ini harus murah, tapi akhirnya kita nggak ada perluasan lapangan kerja, karena kita mau industri apa lagi yang bisa menyerap tenaga kerja banyak selain tekstil, satu itu. Terus kedua, kelihatannya tekstil ini produk yang aman. Waktu COVID, seluruh dunia nggak bisa kirim barang. Tapi tekstil di kita industrinya malah bagus dan meningkat. Utilisasinya mungkin dari Kementerian Industri bisa dicek semuanya 90%. Dan kayaknya nggak ada yang ribut tuh, kita kekurangan tekstil. Beda sama pangan. Ya karena kembali lagi ini non perishable good, nggak ada kita bilang kosmetik bekas kan. Ya. Oke, nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari LPM UI usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa. Pemirsa, kita masuk ke penghujung segmen, saya langsung ke Pak Revi. Pak Revi, temuan Anda seperti apa nih? Kalau melihat tadi ada beragam permasalahan yang kita bahas, harga kalau kita lihat di Indonesia produk lokalnya itu tinggi cost-nya sehingga mungkin tidak bisa bersaing dengan barang-barang dumping dari luar negeri. Respon Anda? Saya 3 hal konkret aja. Pertama adalah perlu integrasi hulu hilir. Kita minta komitmen pembangunan industri petrokimia karena benang sintetis kan pasti dari turunan petrokimia. Ini sejauh mana itu serius sehingga kita punya petrokimia adalah salah satu ibu dari seluruh industri. Kalau kita punya itu dengan jumlah yang cukup, maka kita punya industri benang sintetis yang cukup murah dan bisa mendukung hulir. Jadi nggak bisa diselesaikan hanya di pakaian, tapi dari benang. Itu satu konkret. Kedua, ini juga yang bahaya membunuh adalah online shop. Kenapa? Kita ada survei UKM di ASEAN tahun 2000 ketika pandemi. UKM di ASEAN itu awalnya terbantu dengan barang murah karena mereka punya barang dagangan. Awalnya, tapi lama-lama importirnya ikut dagang. Bahkan orang asingnya punya gudang di sini, dagang langsung ke konsumen, ke rumah tangga. Jadi dulu UKM masih dapat segmen di tengah trading, sekarang nggak dapat sama sekali, makanya sepi juga. Itu yang
Monopoli pasar artinya. Iya, dari hulu sampai hilir mereka pegang. Dulu kita dapat di tengahnya di tradingnya, makanya aparat perlu lebih sering meriksa gudang-gudang gitu ya. Terakhir yang konkret juga adalah mumpung Trump sedang berulah, mumpung WTO sedang kolaps gitu ya. Kenapa nggak kita berani aja kenakan bea masuk anti dumping sama bea masuk tambahan gitu. Nanti paling diprotes. Diprotes ya buying time, kita beradu di sidang-sidang WTO. Kita bilang memang ada influx yang kita curiga dumping atau influx yang mendadak masuk. Itu kita lumayan bisa melindungi dalam negeri mumpung kita punya 2 tahun atau 2 tahun setengah lagi sampai nanti WTO bangkit lagi pasca Trump. Oke, berarti harus memanfaatkan kondisi ya, situasi saat ini. Tapi saya ke Mas Torik. Mas Torik, tadi sudah ada beberapa jawaban dari Pak Temi. Apakah ini solutif menurut Anda? Ya masih abu-abu sih. Cuman saya ada pertanyaan buat Pak Ian sih dari tadi, pengen bertanya nih. Dari tadi kan Pak Ian selalu ngasih data tentang thrifting terus. Pak Ian ada nggak sih data? Tadi kan Bapak kan bilang katanya berapa ton yang barang masuk ini. Ada nggak sih Pak data tentang impor dari Cina? Bisa dibandingkan nggak sih? Setahu saya kalau nggak salah 100 kali lipat lebih besar volumenya. 6 kali lebih besar Pak. 6 kali lebih besar. Ratusan 6 kali lebih besar. 6 kali, ya jadi sebenarnya musuh utamanya jangan selalu kami setiap tahun itu dikambing hitamkan. Maksudnya kalau mau nyasar yang atas silakan nyasar yang atas. Kita yang sebagai UMKM yang di bawah nih. Dan mungkin bapak-bapak semua belum tahu di setiap kabupaten Pak, di semua Indonesia itu pasti ada pasar barang bekas. Dan kita ini sebagai saudara kalian semua, maksudnya UMKM juga tadi kan Bapak kan ngomong lebih baik belanja sama saudara sendiri yang lebih mahal. Ya kalau kalian belanja sama saya juga belanja sama saudara. Mas Ian mungkin bisa menjawab kalau dibandingkan dengan produk dari Cina dan juga barang thrifting, ini perbandingannya berapa dan kenapa barang thrifting yang sekarang harus menjadi perhatian dari pemerintah? Jadi menurut saya thrifting itu juga boleh asalkan memang itu berasal dari gini. Selain kita produksi nasional, kita juga produsen untuk berbagai macam brand di luar negeri. Jadi mungkin Mas ini bisa konfirmasi kalau kadang terima barang thrifting juga ada yang made in Indonesia kan? Ya. Nah itu satu kunci tuh. Ada thrifting yang juga sebenarnya made in Indonesia. Kenapa? Karena TKD ini dibuatnya di sini. Memang kita secara produsen nasional, jumlah pabrik di Indonesia itu banyak sekali dan kita itu pabrik yang dipercaya untuk menjadi lisensi brand-brand dunia. Karena kita tuh satu bisa dipercaya, kita nggak pernah ngopi dan kita jujur. Apa adanya barang kita produksi semua. Kalau di negara lain mungkin banyak produksi lebih, makanya KW itu mirror banget kan. Kalau kita tuh jujur, kita itu paling takut sama peraturan dan eksportir kita di asosiasi kita cukup patuh dan kerahasiaan bahan baku itu kita pegang. Makanya banyak nasional brand, Adidas, Nike, Lululemon itu produksi basis nasional di sini. Bahkan untuk pakaian dalam wanita, 60% produksi dunia itu adanya di Indonesia. Tapi kenapa kemudian di dalam negeri ini harganya masih mahal? Anda bisa menjawab itu? Jadi lisensi ini memang banyaknya made in Indonesia itu kan ketemunya di Singapura, di Jepang. Kalau kita di Jepang made in Indonesia semua tuh rata-rata Uniqlo. Nah jadi memang craftsmanship kita dihargai sehingga kita punya market yang lebih premium dan produsen ini memang dilarang untuk menjual barangnya ke dalam negeri. Nah karena alasan itulah akhirnya saya lihat kalau kita punya teman-teman yang importir resmi yang sudah pemilik brand resmi. Nah importir resmi ini dengan produsennya tuh bukan sebuah entitas yang sama. Karena kami produsen, kami jual lagi headquarter. Tapi headquarter juga punya lisensi franchise brand di dalam negeri. Nah brand ini mengimpor secara resmi, barang-barang mereka tersebar, per kapita pembelian kita kalau nggak salah 2,8 piece baju per kapita per bulan. Jadi kita sendiri punya potensi pre-love yang bisa dimanfaatkan. Mungkin itu juga dibudayakan. Mas Ian, mungkin singkat saja apa yang diharapkan dari API sehingga nantinya barang-barang produk lokal itu harganya mungkin bisa bersaing, mungkin bisa banyak digunakan oleh masyarakat. Ya, kalau dari API ketika kami diberikan sebuah platform atau peraturan yang level playing field ya, kita hanya minta level playing field, kami nggak minta peraturan khusus. Tadi ada dari UI menganjurkan untuk anti dumping ya, kami happy kalau bisa ada anti dumping. Tapi dengan level playing field saja kami sudah akan terbantu banyak sehingga pengusaha itu mau minimum mulai mencoba. Belum pemilik brand mencoba lihat malas deh, mending beli paket thrifting aja yang cuman sebal keluar modal segini. Mereka nggak mencoba membuat brand, mereka nggak coba bikin saya mau tiru deh itu Zara pakai merek saya sendiri. Ketika mereka mencoba, mereka punya stok, akhirnya saingan sendiri juga jadi murah kok. Saya saksinya baju jersey yang viral yang ada nomor-nomor, yang sekarang banyak gambar-gambar kartun. Awalnya kita produksi 125, sekarang UMKM ngopi saya 23.000, tapi saya happy dan bangga. Karena bisa dijual lebih murah dan jumlahnya banyak. Dan saya jamin untuk produksi itu
semuanya buatan lokal, nggak ada yang impor karena turnover desainnya terlalu cepat. Oke, Importnya baik. nggak keburu. Kalau dari Bang Deddy seperti Ya, apa? mungkin kalau dari saya sih sebenarnya ambil tengahnya gini. Ini kan Mas tadi yang thrifting apa segala macam. Kalau saran saya daripada kita terkungkung kacamata kuda, kita bergantung ya sama brand-brand luar yang memang mereka masuk ke sini karena memang oke lah punya brand apa segala macamnya. Pertanyaan sebenarnya simpel. Kalau mereka stop masuk ke sini, kalau mereka pulang kampung gimana? Nah, makanya kalau saya selalu mengajukan kepada teman-teman UMKM, ayo kita bangun brand. Kita bangun value kita sendiri. Jangan sampai kita tanda kutip terbudaki sama brand-brand yang ada di luar, berharap masuk ke Indonesia, tapi kalau merekanya udah ya udahlah gue malas lah atau apapun itulah mau bangkrut apa segala macamnya, kita nggak punya pijakan, kita nggak punya legacy buat anak cucu kita. Itu sebenarnya saya juga edukasi di platform saya juga. Hayu kita optimasi. Tadi kan Pak Temi udah bilang juga bahwa punya kenalan yang ada di Bandung bisa maklon. Isunya misalnya modal, kapital nggak ada, working capital. Ada kok kawan-kawan di pabrikasi yang siap untuk maklonkan, ayo kita tanpa modal lah, tinggal dioptimasinya secara benar. Jadi sehingga kita bisa menjadi produk lokal yang menjadi raksasa di negeri kita sendiri gitu loh. Oke, Pak Temi mungkin singkat saja biar tidak menjadi abu-abu apa yang ingin Anda sampaikan. Oke, jadi gini, ini kayaknya agak melebar nih ya topiknya ya. Tapi saya kembalikan dulu, bahwa kita bahas adalah thrifting yang dalam hal ini adalah pakaian bekas impor. Ini kan hanya satu isu ya sebenarnya. Dan dampaknya juga tidak apa namanya, bukannya berarti kalau nggak jual ini teman-teman nggak bisa usaha sama sekali, tidak. Banyak peluang. Kami siap menghubungkan antara produsen lokal dengan teman-teman yang ada di pusat-pusat thrifting lah yang saat ini ada. Kami siap memfasilitasi itu, ketemu antara teman-teman pedagang yang saat ini masih menjual pakaian bekas impor dengan produsen lokal dan produk-produk UKM, karena mereka butuh orang yang ahli menjual seperti Mas Torik, Mas Teguh ini gitu loh. Justru mereka kesulitan karena apa? Mereka bisa produksi kadang nggak bisa menjual gitu loh. Sementara mas-mas ini jago dalam menjual. Kalau ini kita hubungkan akan menjadi ekosistem yang sangat saling bersinergi menguntungkan. Ada konektivitas. Betul, gitu ya? betul. Dan sekali lagi saya ingin menggugah sini ya bahwa kebanggaan kita sebagai bangsa ini harus dimulai dari mencintai produk dari Indonesia sendiri gitu ya. Jadi kami sekarang punya moto adalah bangga beli pakai lokal. Karena kalau bukan kita, siapa yang mau pakai itu? Ya. Kenalin lah relasinya lah. Ayolah. Siap. Salaman dulu sini, kenalin relasinya dong. Iya langsung aja. Sayang sekali ini durasi kita udah sangat terbatas, sudah sangat singkat sekali. Dan terima kasih Bapak-Bapak semua sudah bergabung di Indonesia Business Forum. Dan semoga ini yang kita tunggu, nanti konektivitas yang akan dilakukan antara produsen lokal dan juga pedagang-pedagang yang ada di pasaran saat ini. Demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.